Hai Sobat Servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas freezer 6 rak atau kulkas produksi, yang mana kerusakan pada freezer ini adalah tidak dingin. Dan ini adalah bentuk freezernya. Kemudian kita akan coba lihat di bagian belakang, yang mana di sini ada kondensor tambahan, ya, dilengkapi kondensor di bagian luarnya. Untuk modelnya adalah FJM189N, arusnya 1,4, menggunakan refrigeran R134, ya, mereknya Sharp. Baik, untuk bagian mesinnya di sini kita lihat. Mesinnya di sini menggunakan kompresor PE90H1D, kategorinya 1/4 PK. Ya, memang standarnya biasa untuk freezer 6 rak menggunakan kompresor 1/4. Untuk itu kita akan coba cek terlebih dahulu ampernya nih, berapa ampere, untuk mengetahui apakah kompresor ini masih sehat atau tidak. Oke, saya berikan arus. Nah, di sini nampak arus kurang lebih 2,5 ampere. Wah, cukup besar ya, teman-teman. Di sini terjadi over ampere, kemudian perlahan menurun. Ya, ini perlahan menurun, artinya mulai stabil. Oke, 1,3 ya saat ini. Oke, kondisi mesin sudah bekerja ini. Mari kita coba amati terlebih dahulu bagaimana kondisinya. Di sini ada filter dryer. Kita akan coba tes apakah hangat, terasa hangat. Ya, terasa hangat. Untuk kondensornya juga terasa panas di sini. Artinya sirkulasi freon sedang berlangsung. Ya. Oke, di sini ampernya malah naik ya, teman-teman. Malah naik di sini 1,8 ya. 1,85, kemudian langsung off ya, overhead. Artinya ampere terlalu tinggi. Jadi kompresornya protect. Oke, dan ini kompresornya, jadi sepertinya memang ada masalah di kompresornya ini. Ya, untuk itu saya coba lepas dulu sumbernya. Oke, ampernya cukup tinggi ya, teman-teman, 1,8. Jadi saya vonis kompresor ini mengalami kerusakan. Untuk itu kita akan coba lakukan penggantian, dan untuk filter ini kita juga harus ganti nih, teman-teman. Sepertinya memang ada hubungannya dengan masalah kebuntuan. Oke, langkah awal saya coba patahkan terlebih dahulu untuk membuang freon yang terkandung pada sistem. Nah, ini bisa saya patahkan terlebih dahulu di bagian pengisian, pipa pengisian. Oke, nah di sini freon atau refrigeran sudah keluar, dan ini kita ganti juga nanti ya filternya nih ya. Nah, untuk pipa hisap dan pipa tekan kita lakukan pemotongan. Di sini untuk pipa tekan saya potong saja. Oke, kemudian untuk pipa hisap saya juga potong supaya mempercepat proses pergantian kompresor ini. Oke, nih saya sedang lakukan pemotongan. Ya, di sini kita akan coba lepas. Ada beberapa baut ya, kita harus lepas. Untuk itu, untuk overload dan PTC relay saya lepas terlebih dahulu. Nah, ini saya lepas overload dan PTC relay. Kemudian kita bisa ganjal terlebih dahulu di bagian bawah
pada freezer ini supaya kita mempermudahkan dalam proses pelepasan pada mesin kompresor. Oke, di sini saya sedang melakukan pelepasan mesin kompresor. Nah, ini kompresornya saya keluarkan yang saya anggap rusak. Oke. Dan untuk pergantian kompresor, saya menggunakan kompresor ini yang baru. Nah, ini kompresor penggantinya saya pasang. Dan pada video ini saya mengganti kompresor itu dengan kompresor yang kapasitasnya lebih di atas dari aslinya. Karena untuk mengatasi kompresor yang apabila aslinya itu ukuran 1/4, bila kita beli dengan kompresor baru dengan ukuran 1/4 namun yang kualitas biasa, alangkah baiknya untuk teman-teman dinaikkan satu tingkat ya, dinaikkan satu tingkat kapasitasnya, jadi mungkin lebih mantap hasilnya. Nah, ini kompresornya dia lebih terlihat besar dan PK-nya pun ini satu tingkat di atas kompresor aslinya. Oke, saya coba lepas dulu. Untuk PTC relay dan overloadnya kita lihat di sini. Nah, untuk kompresor yang saya pasang, nah ini kompresor penggantinya, saya menggunakan ADW 110. Nah, ini ukurannya 1/3 PK. Jadi lebih naik satu tingkat ya, sedangkan kompresor yang aslinya tadi yaitu ukurannya 1/4. Nah, ini ukurannya 1/4. Jadi karena ini kompresor yang biasa, saya ganti yang 1/3 supaya lebih bisa menyamai dari kompresor aslinya. Nah, ini ya. Oke, untuk teman-teman alangkah baiknya kalau mengganti kompresor yang biasa jangan yang 1/4 lagi. Ini beda. Karena ini gunanya untuk freezer kulkas produksi ya, beda kalau untuk kulkas freezer box ya mungkin tidak masalah yang 1/4. Namun untuk kulkas produksi kalau kita ganti kompresor yang biasa, alangkah baiknya dinaikkan satu tingkat. Nah, di sini saya pasang pentil pengisian juga ya. Nah, teman-teman, untuk kompresor aslinya di sini menggunakan tambahan kapasitor. Nah, nih ada tambahan kapasitor ya. Namun pada kompresor yang baru tidak ada kapasitornya. Jadi untuk teman-teman mari kita coba telusuri cara perakitannya bagaimana ya. Di sini ada soket untuk running dan start ya. Mungkin untuk sementara kita coba pasang ya, kita pasang tanpa kapasitor ya. Yang mana di sini untuk kapasitornya kita nonaktifkan dulu. Nanti untuk selanjutnya apabila sudah selesai kita bisa kembalikan, kita pasang, kita tetap fungsikan kapasitor ini. Yang mana fungsi dari kapasitor ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Di samping untuk menurunkan arus ya pada kompresor, juga untuk menambah tenaga serta startingnya cukup baik. Jadi alangkah baiknya memang apabila ada kapasitor ini dipasang. Namun untuk tutorial ini saya biar jelas, saya tidak memasang dulu kapasitornya karena saya ingin mencoba apabila tanpa kapasitor bagaimana ya, supaya teman-teman tidak bingung cara memasangnya. Kita cukup gunakan kabel warna biru dan
abu-abu, yaitu kabel fase dan netralnya saja. Selanjutnya untuk kabel startingnya saya tidak aktifkan dulu. Untuk jelasnya saya coba potong saja biar tidak bingung ya. Nah, di sini ada kabel soket warna hijau. Ini adalah kabel starting ya. Jadi saya coba potong saja dulu biar tidak bingung. Nanti di akhir saya akan kembalikan saja. Oke, di sini nah ini kabel starting ya. Jadi kita bisa nonaktifkan dulu. Nah, di sini ada kabel abu-abu. Ya, ini common atau netral. Kemudian di sini kabel warna hijau ya untuk startingnya saya nonaktifkan. Jadi sementara menggunakan dua kabel yang masuk ke kompresor, yaitu fase dan netral saja. Untuk startingnya nanti setelah selesai pengerjaan nanti saya akan pasang. Nah, ini sementara overload relay dan PTC relay nanti kita pasang pada akhir apabila sudah selesai. Oke, sudah jelas. Jadi untuk pemasangan overload dan PTC relay kita menggunakan yang aslinya. Kemudian saya coba lanjutkan pengelasan pada bagian pentil pengisian. Nah, ini setelah saya lakukan pengelasan, saya juga lakukan penyambungan pada pipa hisap dan pipa tekan. Oke, untuk bahan pipa yang terbuat dari besi itu kita kerik terlebih dahulu, kemudian kita bisa paskan ya, apabila sudah pas pada posisinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan pengelasan. Nah, ini saya sedang melakukan pengelasan pada bagian pipa hisap. Dan untuk pipa tekan yang terbuat dari besi, ini kita harus campurkan boraks sebagai perekat antara perak dan besi supaya bisa menyatu. Jadi tanpa campuran boraks, hal itu tidak akan mungkin bisa menyatu antara besi dan tembaga. Oke, sudah selesai. Jadi proses pengelasan. Nah, di sini filter dryer sudah saya ganti dan saya berikan saluran pembuangan yang berupa pipa kapiler kecil. Kemudian sementara saya coba tutup terlebih dahulu penutupnya ini. Oke, sudah siap. Selanjutnya kita coba ukur ampernya ini. Yang pertama saya coba ukur ampere. Berapakah ampere tanpa beban kompresor ini apabila saya hidupkan ya. Di sini kita bisa lihat kondisinya itu wajar atau tidak. Bisa kita lihat pada saat start awal ya. Oke, saya coba mulai hidupkan. Ya, sudah, kompresor sudah bekerja. Di sini ada hembusan udara yang keluar ya. Kemudian di sini menunjukkan ampere yang cukup tinggi, teman-teman. 1,3 ampere. Jadi ini sepertinya ada masalah apabila belum diisi beban berupa freon atau refrigeran, itu ampernya sudah tinggi. Nah, ini ampernya sudah tinggi nih, 1,3
3 ya. Jadi ada masalah memang. Untuk itu saya coba telusuri dan saya simpulkan ternyata memang ada masalah di bagian pipa kapiler. Jadi di pipa kapiler ini mengalami kebuntuan ya, di pipa kapilernya ini. Jadi saya berinisiatif untuk melakukan penggantian pipa kapiler saja ya teman-teman. Oke, kita coba lihat di bagian freezernya ini. Di sini kita harus lepas dulu rak-raknya ini untuk melakukan penggantian pipa kapiler. Nah, di sini ada pipa kapiler ya, sudah saya siapkan pipa kapiler. Nah, ini sudah saya lepas dan saya menggunakan pipa kapiler yaitu ukuran 031 dengan panjang 1,5 ya, 1,5 meter. Nah, kemudian saya coba pasangkan di sini sebagai penggantinya. Kemudian saya coba lakukan pengelasan saja di sini. Nah, ini setelah saya lakukan pengelasan seperti ini ya, sudah saya ganti pipa kapilernya dengan ukuran 031. Panjangnya 1,5 meter. Jadi sudah cukup ya, seperti ini. Kemudian kita rapikan kembali rak-raknya. Selanjutnya kita coba lagi menuju ke bagian belakang. Nah, di sini pipa kapilernya sudah saya ganti yang baru. Saatnya kita mengembalikan pada posisi di sini ya. Kita coba masukkan lagi ke sini sebagai penggantinya. Dan pastikan untuk pemasangan ini jangan terlalu dalam pipa kapilernya yang menuju ke filter dryer. Oke, selanjutnya saya lakukan pengelasan pada bagian pipa kapiler ini. Ya, jadi pipa kapilernya saya ganti, kompresornya pun saya ganti ya teman-teman. Oke, kita siapkan selang manifold. Mana di sini untuk ventil pengisian saya pasang selang manifoldnya. Dan ini saatnya saya akan melakukan proses pemakuman. Dan untuk proses pemakuman ini saya menggunakan proses vacuum body. Ya, ini freon yang saya gunakan. Nah, ini mereknya HD Best Cool R134. Ya, kemudian saya pasang. Dan proses pemakuman ini untuk teman-teman alangkah baiknya menggunakan mesin vakum saja ya. Jadi lebih aman dan lebih baik. Baik, proses pemakuman saya lakukan. Nah, di sini hembusan udara mulai mengalir pada pipa kapiler. Nah, di sini pastikan nanti jarum menunjukkan di minus 30 PSI. Oke, proses pemakuman berlangsung dan ini saya coba uji apakah ada angin yang keluar pada pembuangan ini. Pastikan ini hingga selesai habis tidak ada udara yang keluar ya. Proses ini berlangsung kurang lebih 30 menit. Jadi proses pemakuman ini berlangsung selama 30 menit. Baik teman-teman, setelah 30 menit kemudian saya coba cek, di sini sudah tidak ada lagi udara yang berhembus keluar. Kemudian saya coba buntukan, saya jepit. Kemudian langsung saya coba las permanen untuk menutup lubang dari udara pembuangan ini. Karena sudah vakum, tidak ada udara lagi yang keluar.
Dan saatnya saya akan coba tes kembali. Nah, di sini saya coba pasang tang ampere. Kita lihat berapa ampernya di sini, 0,7 ya, 0,7 ampere tanpa beban ya. Nah, ini 0,7, 0,8. Oke. Dan ini sudah menunjukkan di minus 30. Untuk proses pengisian freon ya, ini freonnya kita buka terlebih dahulu ya. Kemudian jangan lupa udara yang terjebak pada selang manifold ini kita buang ya, kita buang dulu sebagian. Nah, ini kita buang dulu. Lalu kemudian baru kita bisa mulai mengisi refrigerant ya, atau freonnya ini ke sistem. Nah, proses pengisian ini kita lakukan secara perlahan-lahan ya, hingga menunjukkan paling tidak itu di 15 PSI dan ampere paling tidak di 1,1 atau 1,2 ampere, itu sudah cukup. Oke, saya coba tambah lagi freonnya. Nah, ini ampere terus naik di sini 0,9 ya, mulai 1 sudah mendekati 1. Saya tambah lagi ya, perlahan-lahan kita tambah. Nah, ini sudah 1,1 nih, sudah hampir mendekat, dan 1,2 mungkin sudah cukup. Dan kita coba cek di sini ampere 1,1 ya, teman-teman. 1,1 untuk filter dryernya sudah terasa panas, hangat, dan kondensor juga panas. Untuk pipa hisap sudah terasa dingin. Saya rasa untuk proses pengisian ini sudah cukup ya. Jadi kita bisa rapikan kembali. Kita rapikan semua, sudah tutup. Namun sebelumnya saya akan coba cek ya. Ini untuk ventil pengisian, saya coba tutup lagi penutupnya. Oke, sudah rapat. Kemudian kita intip dulu sementara hasilnya bagaimana di bagian ruang freezernya ini, di rak-raknya. Oke, di sini sudah nampak raknya. Untuk rak pertama di sini sudah cukup dingin ya. Nah, ini sudah membeku. Rak pertama sudah membeku normal. Rak kedua sudah membeku juga, ini bagian tengah ya. Nah, di sini sudah membeku, dan rak terakhir, wah, di sini membeku. Jadi seluruh rak ini sudah membeku, artinya ini sudah mulai mantap ya, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan coba matikan dan kita kembalikan ke posisi semula. Untuk kapasitor ya, sudah saya kembalikan ke posisi semula, yang mana tetap saya gunakan untuk start awal dan penurun arus. Ini sangat bermanfaat dengan adanya kapasitor ya. Proses penyambungannya seperti asalnya saja, tidak usah khawatir. Dan di sini untuk filter dryernya normal ya. Jadi kapasitor itu wajib kita pasang. Kemudian kita coba cek hasilnya dalam 2 hari. Ya, seperti ini hasilnya ya. Untuk pembentukan esnya sungguh sangat sempurna. Seluruh rak sudah terisi dan kondisi esnya ini sudah pada bengkak semua ya, teman-teman. Jadi sudah pada matang, mantap ya. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.